Bapak-bapak dan ibu-ibu pemilik warung dan toko kelontong di seluruh Nusantara, Gerakan Toko Bersama atau GTB pada kali ini akan memperkenalkan solusi teknologi untuk toko atau warung kelontong bersama saya Tika sebagai pemandu diskusi Anda. Saya hari ini ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengenal lebih dekat bagaimana teknologi digital dapat membantu pengembangan usaha bapak dan ibu. Telah hadir bersama saya Ibu Mariska Adriana, Chief Business Officer dari Klik Daily, kemudian Bapak Edwin C. Perdana Putra, Group Head of Micro Business UTEP Indonesia. Selamat siang Pak, Bapak, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa ya. Luar biasa ya di area pandemi ini ya. Oke, Bapak Ibu, teknologi ini kan udah jadi bagian hidup kita sehari-hari ya. Kayak handphone itu, HP, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Sehari-hari itu sebenarnya punya potensi yang gede banget kan ya untuk membantu pengembangan usaha toko dan warung. Nah, kalau menurut Bapak sama Ibu nih, gimana sih, bisa dijelasin lebih lanjut nggak gimana teknologi yang ada di dalam HP itu bisa membantu pemilik toko dan warung? Gimana? Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi sebenarnya mungkin analoginya gini ya, kalau dulu kan kita selalu bilang kayak the first screen itu apa gitu. Ini kan evolusinya first screen ya. Yang benar handphone itu jadi first screen-nya kita ya sekarang ya. Jadi dari mulai bangun sampai tidur lagi itu hanya ngelihat handphone. Nah, tapi penetrasi teknologi itu sendiri atau digital, terutama kalau kita ngomongin khusus ke pedagang, itu kalau kita bilang mungkin umurnya nggak nyampe 20 tahun terakhir kali ya. Terima kasih juga sebenarnya sama startup terdulu yang sudah memang banyak dan masuk ke Indonesia untuk melakukan penetrasi gitu. Nah, kita sebenarnya dihadir di sini tuh untuk melengkapi gitu. Melengkapi karena kebetulan memang kalau dari sisi pedagang itu belum banyak yang fokus. Kenapa belum banyak yang fokus? Jadi kita lihat tuh ekosistemnya pedagang tuh sekarang lebih kepada sebenarnya kebutuhan mereka itu apa sih gitu. Kebutuhan mereka apakah sekedar cuman bisa pakai, atau abis itu benar-benar mereka melihat fungsi yang ini menggantikan sesuatu gitu loh. Nah, yang terpenting kan sebenarnya bisa menggantikan sesuatu itu kan, which is habit kali ya. Jadinya habit yang tadinya sangat manual atau istilahnya dulu mungkin tulis di buku atau di kertas, sekarang jadi bisa di handphone gitu. Jadi semua kebiasaan dari yang tadinya manual, yang biasanya ditulis, untuk bisa dipindahkan dengan penggunaan HP gitu ya Pak ya. Kalau menurut Bu Mariska gimana Bu? Mungkin kurang lebih saya menambahkan Bapak ya. Sekarang kita apapun kita lakukan di handphone ya. Apalagi di masa pandemi ini kita mau pergi belanja, mungkin agen mau pergi belanja cari bahan baku untuk dia jual di warung itu sulit. Tapi dengan kita menggunakan teknologi sekarang kan sebenarnya kita pesan apa aja bisa diantar. Ya kan, kalau misalkan kita pesan makanan bisa diantar, apalagi pesan bahan baku untuk jualan, nah itu bisa juga sekarang diantar. Jadi kalau dari kami mungkin Klik Daily menghadirkan solusi warung-warung nggak mesti pergi keluar gitu, dengan tekan satu tombol aja mereka bisa langsung pesan barang dan barang bisa diantarkan ke tempat mereka. Jadi mereka jualan juga bisa lebih aman, kurang lebih seperti itu sih. Lebih aman dan lebih mudah ya Bu ya. Jadi semuanya tinggal pencet-pencet aja. Iya, tinggal pencet-pencet aja, benar. Berarti kalau solusi apa sih yang saat ini ditawarin sebenarnya Bapak Ibu dari teknologi digital yang diperuntukkan untuk toko dan warung? Menurut Bapak Ibu gimana? Bu Mariska mungkin? Kalau kami sih seperti tadi saya bilang, kita menyoroti bahwa memang ada kebutuhan dari warung-warung tersebut mendapatkan produk-produk yang affordable atau produk-produk dengan harga yang cukup murah untuk mereka jual kembali. Nah, metode kami karena kami langsung kerjasama sama pemilik merek, jadi kami bisa menghadirkan produk-produk yang memang cukup murah untuk dijual kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sekali tekan aja melalui tadi teknologi di handphonenya, barang itu bisa diantarkan sesuai dengan jadwalnya. Jadi mereka tinggal duduk manis, pencet, lalu tiba-tiba ada mobil datang anterin barangnya, mereka bisa jualan. Sama ada fitur-fitur tambahan lain. Kalau dari kami seperti itu. Thank you. Gimana kalau dari Pak Edwin sendiri? Ya, kalau dari UTEP sih kita memang fokusnya kan ke pedagang ya. Jadi makanya tagline kita kan adalah aplikasi teman dagang. Jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya ada 3 yang selama ini dari sisinya pedagang itu yang belum istilahnya belum maksimal lah. Yang pertama itu adalah pencatatan. Sangat simpel lah gitu. Jadi semuanya itu serba dicatat di buku. Belanja dicatat, jual dicatat, pun misalnya ada yang dalam tanda kutip ngutang dicatat. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin dulu mereka nggak ngerti bahwa itu
bisa sesuatu yang jadi hilang atau malah merugi gitu. Nah, jadi salah satunya adalah catatan. Jadi pencatatan di aplikasi UTAP itu menjadi salah satu yang penting. Nah, kedua, habis dicatat kemudian bisa apa gitu. Nah, sekarang ini kan lagi hebohnya semua itu terima QRIS, ya QR nasional, sehingga dari sisi pembayaran cashless itu gampang banget lah sekarang. Segampang mengunduh aplikasi, mereka muncul QRIS, mereka bisa terima pembayaran cashless. Jadi Dan tinggal download ya Pak ya? tinggal download aja gitu. Dan lebih relevan lagi gara-gara pandemik ini gitu, karena semuanya serba harus kalau bisa non tunai lah ya. Nah, yang ketiga sebenarnya dari sisi kita adalah yang dibutuhin pedagang sekarang itu apa sih? Kita lihat walaupun pedagang pasar ataupun warung itu, mereka itu kan tidak pernah berpikir promosi sebenarnya ya. Jadi di sisi kita itu memarketingkan atau mempromosikan mitra-mitra kita itu penting gitu, karena mereka selama ini bisnisnya sebenarnya diam aja, nunggu customer datang, transaksi terjadi, malah mungkin hanya maintain customer yang ada. Jadi dari 3 feature itu ke depannya Yuta pengen sebenarnya sangat membantu mitra-mitra kita itu untuk satu, mudah mengadopsi digital dari sisi pencatatan, kedua tinggal download bisa terima QRIS, yang ketiga kita bantu promosiin deh. Jadi kalau misalkan saya boleh simpulkan, keuntungannya adalah untuk si pemilik toko dan warung adalah lebih mudah, lebih aman, lebih jelas ya, karena semua tercatat seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, coba kalau dengar penerapan teknologi terus tadi ada kata download lah ya gitu kan, ada kata mengunduh dan sebagainya, itu kan kayaknya kesannya susah gitu, terus mahal gitu ya. Nah, harus nggak sih ada keahlian khusus untuk orang tuh bisa pakai atau menggunakan itu? Bener nggak sih? Harus ada keahlian khusus gitu? Sebenarnya kayaknya nggak perlu ada ya Pak ya? Enggak sih, enggak keahlian. Ya? Kayaknya kita berpikirnya mereka gaptek, padahal enggak loh. Iya. Ternyata Oh ya? handphone udah di mana-mana ya. Jadi cukup mudah sih untuk kita datang ke mereka, jelasin ya, istilah, malah kadang-kadang istilah unduh yang jadi agak awam. Download itu malah lebih gampang download. Lebih gampang. Benar, Oke. benar. Apalagi anak-anak aja sekarang gunain handphone aja udah bisa kan, anak kecil, apalagi pemilik warung, pedagang, pemilik toko. Jadi sebenarnya cukup mudah sih. Oke, jadi nggak benar ya. Syarat apa sih sebenarnya yang harus dimiliki sama toko sama warung tadi untuk bisa menggunakan teknologi ini tadi, penerapan teknologi? Sebenarnya nggak ada syarat khusus sih, cuman mungkin lebih ke arah Handphone yang penting punya ya. handphone yang penting punya, Oke. benar, pulsanya yang penting punya, sama mungkin kemauan untuk beradaptasi dengan teknologi gitu. Jangan sampai karena kita pikir usaha kita udah jalan nih, udah berapa tahun, berapa belas tahun, berapa puluh tahun, jadi udah cukup nih kayak gini nih. Akhirnya nggak mau melek teknologi, nggak mau coba belajar. Padahal kan kita tahu bahwa teknologi itu kita nggak bisa tahan, laju teknologi itu pasti akan terus berjalan kan. Nah, baik untuk pedagang, untuk mereka tahu bahwa teknologi itu tidak untuk mengecilkan usaha mereka, tapi sebenarnya membantu membesarkan usaha mereka dan membantu promosi tadi yang seperti Pak Edwin bilang. Iya. Ada yang ditambahin Pak? Nah, kalau di YouTube tuh kita punya beberapa persona dari mitra gitu. Nah, sebenarnya yang persona paling banyak itu adalah sebenarnya pejuang harian. Pejuang harian. Pejuang harian. Jadi yang penting hari ini untung. Oke. Gitu. Nah, sementara digitalisasi ini sebenarnya kita pengen mentransformasi mereka menjadi pemimpi tangguh. Jadi yang namanya punya mimpi kan selalu ya itu tadi ya, pengen bisnisnya lebih bagus, berkembang, mungkin mau punya cabang dan lain-lain. Nah, itu kalau nggak dibantu sama teknologi susah sih. Gitu. Ya, membayangkan orang punya toko satu aja udah ribet. Begitu ada mau buka 1, 2, 3 lagi kan, kalau nggak ada teknologi mungkin lebih ribet lagi gitu. Ya. Oke. Nah, berarti kalau untuk ngomongin biaya, berapa sih yang harus dibutuhkan lah, berapa yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan untuk penerapan teknologi, kalau menurut Bapak Ibu? Istilahnya kan tinggal download, jadi sebenarnya free ya. Iya, free. Kita Gratis bilang gitu tidak ya? ada biaya apa-apa ya, gratis. Cuma biaya pulsa aja Ya, sebenarnya. itu deh paling. Oke deh, terima kasih Bu Mariska dan Pak Edwin. Jadi Bapak dan Ibu pemilik toko dan warung kelontong, hari ini kita sama-sama belajar ilmu yang baru. Jadi ternyata di luar sana banyak sekali teknologi yang dikembangkan yang dapat membantu Bapak dan Ibu memudahkan dan mengefisiensikan pengelolaan usaha Bapak dan Ibu. Dan ternyata yang dibutuhin itu cuma apa? Cuma kemauan dan sedikit belajar dan membiasakan diri untuk menggunakan teknologi. Jadi itu HP yang nggak pernah lepas dari tangan kita, punya potensi yang luar biasa. Yuk kita mulai memanfaatkannya. Jadi
Jangan lupa Gerakan Toko Bersama bisa diakses melalui YouTube dan Instagram Gerakan Toko Bersama. Salam sehat, Gerakan Toko Bersama.